sholat tadi Ustaz bilang sholat. Malas sholat ini yang ketika imam kita pimpinan kita itu mengatakan amin, kan mau disuruh bilang amin. Apa keistimewaannya sehingga kita disuruh bilang amin sudah sempat? Karena kadang-kadang walaupun kita disuruh betul mulut kita mengeluarkan kata amin itu terlalu berat, kan? Iya. Dari sekian banyaknya kita sekarang aku berat, terasa pelit sekali untuk bilang amin. Apakah ada keistimewaan yang memang harus diajar? Iya. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa ketika imam bilang waladhdallin kita justru mengatakan amin. Nah, jadi apa? Nabi kita Muhammad SAW yang menyuruh kita, ya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza ammana al-imamu fa aminu, fa innahu wafaqa ta'minu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Apabila imam sudah mengucapkan amin, maka kalian makmum ucapkan pula amin. Karena siapa yang bertepatan aminnya dengan aminnya para malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi para malaikat pun ikut mengucapkan amin. Ya. Tapi di saat kita sholat berdiri sholat. Di saat sedang kita berdiri sholat. Ya. Jadi ini dia keutamaannya kita sholat berjamaah. Ya. Para malaikat juga ikut, cuman kita tidak lihat. Cuman kita tidak melihatnya. Jadi itu dia. Dan ingat, seluruh amal ibadah itu harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tadi tiang ditanya, kenapa kita mengatakan amin? Karena Nabi yang suruh, Nabi yang mencontohkan. Ya. Supaya apa? Supaya bernilai pahala. Coba pelunggu senamian, ambil uang di ATM. Ya, ambil uang di ATM. Salah satu saja nomor PIN-nya, uang pelunggu tidak bisa keluar. Ya, maka ibadah niki harus sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya keluar banyak pahalanya. Banyak pahala pelunggu sami dapat. Maka ini dia jawaban tiang. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya. Ini sebuah fenomena yang sering terjadi dalam diri kita, pergaulan kita. Dan kalau kita berbicara tentang agama, biasa teman yang dulu kita akrab, teman yang biasa kita ajak ngobrol, Ustaz, kadang-kadang itu menjauh. Apakah ini sebuah kodrat yang memang diturunkan oleh Allah ketika agama itu ingin kita bicarakan? Kadang-kadang teman, sahabat dekat kita, kadang-kadang enggan untuk duduk, malah kadang-kadang mereka menghindar. Apakah di antara teman-teman kita yang hadir atau teman-teman yang biasa kita baru, apakah bisa menjadi hujah kita? Apakah kita akan bisa saling tuntut atau buka sebuah sepaat buat kita ketika kita harus disuruh untuk memilih teman yang harus kita dekati, Ustaz? Demikian. Bismillah. Jadi sini ada pertanyaan tentang masalah itu persahabatan. Ya. Tentang masalah persahabatan yang mana kita ini terkadang punya teman, ya, berteman, ya, dalam urusan dunia, ya, tapi begitu ya mengaji atau memakmurkan masjid Allah justru tidak sama-sama gitu, ya. Ya. Jadi ya selama persahabatan itu, ya, persahabatan itu tidak membahayakan agama kita, maka tidak masalah. Bahkan seringkali dengan persahabatan karena dunia ini, ya, akan berubah menjadi persahabatan karena di jalan Allah SWT. Ya, betapa banyak dulu Abu Bakar punya sahabat-sahabat yang beliau itu sama-sama pengusaha, ya, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Ini sama-sama pengusaha. Ternyata mereka bertemu di pengajian Nabi Muhammad SAW. Memang ada sahabat-sahabat yang dia hanya berteman karena dunia. Berteman ketika kita di atas
jabatan yang tinggi, punya uang yang banyak, ya, ketika berada di atas meja makan, masya Allah banyak sekali teman kita. Tetapi di mana mereka di saat kita susah? Ya, maka saudara kaum muslimin, teman ini apa? Pertemanan, persahabatan ini adalah suatu yang sangat besar. Sering di zaman Nabi itu orang mati kafir gara-gara berteman dengan orang kafir. Bukan berarti dia tidak yakin dengan Nabi. Ada dia duduk ikut ngaji. Ya. Begitu dia ketahuan, apa kata dia? Pokoknya aku tidak rela kamu ikut ngaji di majelis Nabi. Ya, kalau kamu mau tetap bersahabat dengan diriku, ludahin dia. Benar. Ternyata dia datang ke hadapan Nabi, dia diludahi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi mendoakan, ya Allah, datangkan kepadanya salah satu anjing dari anjing-anjingmu. Ya, dan dia yakin pasti doa Nabi itu pasti terkabul. Ketika dia dalam rombongannya dalam perjalanan, ya ternyata apa? Dia didatangi oleh singa, sehingga dia yakin inilah yang didoakan oleh Nabi Muhammad kepadaku. Aku pasti mati, ternyata diterkam. Itu ketika dia berada di Syam. Nah, jadi apa? Ketika kita mampu untuk menjaga agama kita, tidak mengapa kita berteman, artinya kita bermuamalah dengan orang-orang karena dunia. Tapi ada yang kita khususkan, yang kita istimewakan, yaitu teman sepengajian, teman seagama. Maka ini harus kita apa? Itu betul-betul itu memiliki waktu khusus, ruang khusus, ya, sehingga kita bisa selamat dari buruknya pergaulan. Wallahu alam. Ya, mungkin ada yang lain, silakan. Mungkin ada pertanyaan tentang sholatkah, atau tentang puasa, atau tentang nifas. Ya, silakan. Ya. Silakan Ibu. Kalau ada, ya, mumpung yang masih di sini. Rasulullah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Jadi di sini ada pertanyaan. Jadi bagaimana cara mengatasi supaya iman itu terus bertambah? Terima kasih. Jadi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, iman itu bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal karena nanti akan banyak fitnah. Ya, fitnah inilah yang akan memangkas iman kita. Ya, dialah yang akan memangkas iman kita. Saudara kaum muslimin, maka supaya iman itu bisa bertambah, yang pertama kita banyak-banyak mengkaji Al-Quran. Kita banyak-banyak mengkaji Al-Quran. Apa kata Allah? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Bagaimana kalian bisa kafir sementara dibacakan di tengah-tengah kalian ayat-ayat Allah SWT. Kata ulama ahli tafsir, kekafiran itu akan jauh dari kalian selama ada pengajian Al-Quran dan sunnah. Maka niki kalau bisa kita lestarikan sampai ke anak cucu kita, supaya nanti mereka setelah kita tiada ternyata terus bertambah pahalanya. Sampai kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ay rabbi anna hadza waladuka istaghfar laka. Ya. Jadi ada penghuni kubur terus bertambah pahalanya sampai dia sendiri merasa tidak pernah melakukan amalan tersebut. Sampai dia bertanya, "Ya Allah, dari mana ini? Ya Tuhan, dari mana ini?" Baru dikatakan kepadanya, "Anakmu sudah mintakan ampun untukmu." Ya, jadi kalau kita duduk di sini ikhlas karena Allah, orang tua kita di kuburnya akan terus naik kebahagiaannya. Maka cara kita berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal, kita rajin-rajin beragama dengan agama Allah di muka bumi ini. Ini yang pertama. Yang kedua, berteman dengan teman-teman yang soleh. Ya, berteman. Ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadum man yukhalil. Seseorang itu tergantung teman dekatnya. Maka silahkan lihat siapa kalian jadikan teman dekat. Kalau kita beli songkok, kalau kita beli baju, pasti yang sesuai dengan nomor pakaian kita, yang sesuai dengan ukuran badan kita. Bahkan pulang-pulang, enggak cocok.
kita pergi lagi tukar dia. Kita bilang sama pedagangnya, ini ndak semaian saya nggak semai baju niki, bisa ditukar? Oh bisa, Masya Allah, begitu telitinya kita. Tetapi ketika berteman tidak pernah kita pilih teman yang sesuai dengan ukuran agama kita. Ya, betapa banyak nabi itu diingkari dakwahnya di zaman Nabi, bukan karena mereka tidak yakin kebenaran Nabi Muhammad, tetapi karena teman-teman dekatnya yang menyuruh dia untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka niki dia cara supaya iman itu tetap bertambah. Pertama kita belajar Al-Quran, kemudian kita pilih teman-teman yang baik, kemudian segera beramal, jangan tunda-tunda. Kata Abdullah bin Umar, kalau kamu masih berada di waktu pagi, jangan tunda sampai sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunda sampai waktu pagi. Jadi segera amalkan. Terkadang kita sekarang ngaji, sadar kita, nanti sudah kalau saya pensiun. Ya, seorang pelajar mengatakan, nanti kalau saya sudah tamat sekolah. Seorang pengangguran berkata, nanti kalau saya dapat pekerjaan. Padahal apa? Ajal itu bisa datang lebih cepat dari harapan tersebut. Maka ini dia. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Atau mungkin sudah ada waktu. Iya. Silakan. Takdir itu ketetapan Allah. Ya. Kalau Allah itu merubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir itu merupakan ketetapan Allah. Kalau Allah itu merubah ketetapan, apa dia salah? Terima kasih. Di sini ada pertanyaan, takdir itu adalah merupakan ketetapan Allah SWT. Ya, kalau Allah merubah takdir itu, apakah Allah salah di dalam menetapkan? Ya, niki pertanyaan nggih? Ya. Jadi yang pertama, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya perbuatannya, tetapi para hambalah yang akan ditanya perbuatannya. Ya, dan keyakinan kita sebagai seorang hamba, bainal adli wa fadli. Semua perbuatan Allah itu berkisar antara keadilan dan keutamaan. Jadi kalau Allah ada menyiksa seorang hamba, itu karena keadilan Allah, dia sudah berbuat jahat. Tetapi kalau Allah masukkan dia ke dalam surga, itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah perlakuan Allah kepada hambanya keluar dari yang dua ini. Meskipun Allah mampu melakukan kezoliman. Apa kata Allah? Wa ma ana bizzallamil lil abid. Aku tidak akan pernah menzolimi hambaku. Berbeda kalau manusia, dia tidak berbuat zolim karena dia belum menjadi kuat. Kalau dia sudah kuat baru kelihatan aslinya. Tapi kalau Allah itu maha kuat, tetapi tidak pernah Allah berbuat zolim. Jadi niki dia tentang masalah takdir. Allah yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa menghapus, merubah takdir sekehendaknya, atau Allah menetapkan sekehendaknya. Niki dia, wallahu a'lam.